Jadi pemirsa, KPK baru saja merilis foto baru buron Harun Masiku. Sudah 4 tahun dicari namun belum ditemukan. Mungkin ada sedikit perubahan fisik Harun Masiku setelah 4 tahun jadi buron. Ini mengindikasikan betapa sulitnya ternyata menangkap Harun Masiku. Kita lihat ya pemirsa, ini adalah foto barunya. Dirilis oleh KPK secara resmi tanggal 5 Desember 2024, baru saja. Jadi ada 4 foto. Ini adalah foto-foto terbaru dari Harun Masiku. Judul dari surat ini adalah Daftar Pencarian Orang dan untuk ditangkap dan diserahkan ke KPK di Jalan Kuningan Persada dan lengkap dengan nomor telepon. Jadi ini adalah foto barunya pemirsa. Dicari, benar-benar dicari oleh publik. Publik Indonesia mencari buron Harun Masiku. Nah kemudian apa yang disampaikan oleh jubir KPK terkait dengan foto baru yang dirilis tadi. Jadi Tessa Mahardika sempat mengatakan ini dicari, disampaikan lagi foto barunya. Kemudian selain foto baru sebenarnya rilis ini karena perubahan nomor kontak yang bisa dihubungi. Karena untuk nomor kontak di DPO tahun 2020 personelnya sudah tidak lagi bertugas di KPK. Ini disampaikan oleh jubir KPK terkait dengan rilis foto baru yang diberikan untuk publik. Nah kita lihat kalau seandainya Anda mungkin sedikit lupa dengan kasus suap Harun Masiku ini sudah terjadi 4 tahun lamanya DPO. Berawal dari ada caleg PDIP Dapil Sumatera Selatan 1 yang meninggal dunia pada tahun 2019. Jadi secara general untuk memahaminya Harun Masiku ini melakukan suap terkait dengan PAW, pengganti antar waktu untuk calon legislatif yang sudah terpilih pada saat itu. Nah, akhirnya diputuskanlah untuk memilih Harun Masiku. Tapi ternyata di balik itu Harun Masiku ini memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan dengan jumlah suapnya adalah 900 juta rupiah. Pada saat itu ada 8 orang juga yang ditangkap, salah satunya adalah Harun Masiku. Tapi ternyata Harun Masiku buron sampai dengan saat ini. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, jadi KPK tetap melakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut lagi terkait mencari di mana Harun Masiku ini sebenarnya. Siapa orang-orang di baliknya yang membantu mungkin menyembunyikan Harun Masiku. Jadi ini adalah yang diperiksa pemirsa. Kita lihat 2024 ini bahkan di bulan Agustus, di slide selanjutnya ada Hasto Kristianto, sekjen dari PDIP yang juga ikut diperiksa. Dan sebelumnya ada saksi tambahan yang diperiksa oleh KPK, ada 2. Di bulan Mei 2024, yakni ada advokat namanya Simon Petrus dan juga ada mahasiswa namanya Hugo Ganda. Ini pemeriksaan dilakukan karena mungkin diperkirakan ada kaitannya dengan membantu menyembunyikan Harun Masiku atau mengetahui di mana sebenarnya Harun Masiku ini berada. Jadi kalau kita lihat dari runtutan timelinenya pemirsa, walaupun kasusnya sejak 2019, tapi sampai dengan 2024 ini KPK masih melakukan pemeriksaan dan penyelidikan tiap saksi-saksi tambahan lagi untuk mencari sebenarnya Harun Masiku ada di mana. Bahkan karena situasinya urgent ya, sudah 4 tahun buron tapi tidak ditemukan. Kita lihat ada respon dari Menteri ARA Marwarar Sirait yang bahkan sampai membuat sebuah sayembara. Sayembara 8 miliar rupiah untuk menemukan di mana Harun Masiku. Jadi bagi siapapun yang bisa mendapatkan, menangkap, memberikan informasi mungkin membantu dalam proses penyidikan KPK ini mencari Harun Masiku ada di mana. Ada uang 8 miliar rupiah yang ditawarkan oleh Menteri ARA dari uang pribadinya supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum katanya. Dan ia mengatakan ini adalah uang pribadinya. Jadi pemirsa, kalau kita lihat dari beberapa komentar pengamat, pemerhati, orang-orang yang peduli terhadap pemberantasan korupsi, sayembara ini bukan sesuatu yang membanggakan, tapi sayembara ini menunjukkan betapa keprihatinan publik kalau buron Harun Masiku ini sudah 4 tahun dicari karena melakukan korupsi, tapi seakan-akan kebal hukum karena berhasil bersembunyi, tidak ditemukan sampai dengan hari ini. Nah, kita nanti akan bahas lebih lanjut pemirsa dengan jubir KPK sebenarnya mengapa perlu rilis foto baru. Selamat siang Pak Tessa. Tessa Mahardika sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pak Tessa, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Tessa nanti kita bahas, tapi kita jeda terlebih dahulu ya Pak. Pemirsa nanti usai jeda saya akan bahas lebih lanjut mengapa perlu rilis foto terbaru Harun Masiku. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terkait rilis foto terbaru Harun Masiku, kita akan tanyakan langsung pada juru bicara KPK Tessa Mahardika. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Pak Tessa, selamat siang Pak Tessa. Selamat siang, Mbak.
Pak Tessa, ini kan ada foto terbaru yang dirilis oleh KPK. Jadi sebenarnya foto ini adalah foto kondisi fisik Harun Masiku yang terbaru atau bagaimana Pak Tessa? Ya baik, terima kasih. KPK menerbitkan daftar pencarian orang terbaru sebagaimana yang rekan-rekan jurnalis sudah keluarkan ke masyarakat. DPO terbaru ini berbeda dengan DPO yang dikeluarkan oleh KPK di tahun 2020 bulan Januari. Perbedaannya tentunya yang pertama ada beberapa foto terbaru yang didapatkan. Berikutnya ada nomor kontak penyidik yang bisa dihubungi yang terbaru karena nomor kontak yang lama penyidiknya sudah tidak lagi bertugas di KPK, sehingga bila masyarakat menemukan informasi maupun melihat langsung, saudara HM ini dapat menghubungi nomor atau alamat email atau telepon yang tercantum di daftar pencarian orang dimaksud. Demikian, Mbak. Oke, kalau ini foto terbaru tapi kita tahu Harun Masiku kita belum tahu lokasinya ada di mana. Jadi dapat fotonya dari mana Pak Tessa? Ya, informasi yang kami dapat dari penyidik, foto-foto tersebut didapatkan pada saat proses penggeledahan, beberapa penggeledahan yang dilakukan, penyidik mendapatkan foto, memang yang didapat adalah foto, bukan orangnya. Foto-foto tersebut didapatkan di kegiatan penggeledahan, dan dari foto tersebutlah penyidik sekaligus mengupdate nomor kontak yang bisa dihubungi, sehingga foto-foto tersebut akhirnya dijadikan lampiran di dalam rilis daftar pencarian orang di tahun 2024 ini. Oke, Pak Tessa, kalau dibandingkan dengan foto yang dirilis DPO 2020 lalu dengan yang 2024 tadi, sebenarnya apakah ada perbedaan kondisi fisik yang signifikan dari seorang Harun Masiku ini, Pak Tessa? Ya, tentunya sebagaimana yang tercantum di DPO ya, di daftar pencarian orang itu, untuk ciri-cirinya mungkin masyarakat nanti bisa melihat untuk tinggi badan kurang lebih 172 cm, rambut hitam, warna kulit sawo matang. Untuk ciri khusus yang bersangkutan berkacamata, kurus, memiliki suara sengau dan ada logat Toraja atau Bugis. Jadi ciri-ciri tersebut yang dicantumkan oleh penyidik di daftar pencarian orang yang sudah dirilis. Oke, ini bisa dibaca oleh publik juga pemirsa, ada surat resmi yang sudah dirilis oleh KPK lengkap dengan bagaimana ciri-ciri fisik dari Harun Masiku. Tapi Pak Tessa, kalau melihat sejak informasi ini diinformasikan, dipublikasikan kepada publik, apakah sudah ada informasi atau pertanyaan-pertanyaan dari publik yang disampaikan ke KPK, Pak? Maksudnya pertanyaan bagaimana, Mbak? Bisa mungkin lebih seputar dijelaskan Harun lagi? Masiku. Ya, kalau pertanyaan saya pikir tidak ada ya. Kalau informasi-informasi keberadaan, saya tidak bisa membuka secara gamblang di sini karena sifatnya masih rahasia. Kegiatannya juga kita tidak ingin menyampaikan secara terbuka. Tindakan-tindakan yang sedang dilakukan penyidik saat ini tentunya nanti kita tunggu saja apabila ada update terbaru dari perkara ini maupun saudara HM akan kita sampaikan ke publik. Oke, Pak Tessa, tapi kalau melihat dari, mungkin kan ini bukan yang pertama kali ya KPK mencari buron kemudian merilis foto kepada publik. Kalau belajar dari yang sebelum-sebelumnya, pada saat KPK merilis foto buron kepada publik, biasanya apakah pernah ada kontribusi yang cukup signifikan dari publik dalam upaya membantu pencarian buron ini, Pak Tessa? Ya, publik masih memiliki kepercayaan kepada KPK. Banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan, terutama ke nomor-nomor atau alamat email yang tercantum di beberapa daftar DPO yang dikeluarkan ya, selain saudara HM. Ya, kita mengapresiasi bagaimana publik ini juga memiliki kepedulian bahwa negara ini tentunya tidak boleh kalah dengan koruptor maupun tersangka, sehingga
KPK memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan sampai dengan saat ini KPK juga masih membuka layanan atau jaringan melalui nomor telepon yang sudah tercantum di DPO tersebut dan memberikan kesempatan bagi masyarakat kembali yang mengetahui atau melihat keberadaan saudara HM maupun DPO-DPO lainnya. Oke, Pak Tessa, KPK sejauh ini juga masih melakukan pemeriksaan untuk saksi-saksi tambahan. Terakhir kita ingat ada Hasto Kristianto yang juga diperiksa KPK. Jadi untuk selanjutnya dalam waktu dekat, apakah ada saksi-saksi tambahan yang mungkin diperiksa seputar Harun Masiku ini, Pak? Ya, itu nanti dikembalikan kewenangannya kepada penyidik. Kebutuhannya dalam rangka perkara intinya sendiri, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwa perkara itu sendiri adalah dugaan tindak pidana korupsi, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota KPU ya, Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Jadi pemanggilan saksi-saksi tersebut tentunya akan seputar perkara dimaksud maupun seputar pengetahuan saksi apabila diduga mengetahui keberadaan saudara HM. Jadi hanya 2 poin itu saja, antara perkara intinya itu sendiri atau mengklarifikasi apabila mengetahui keberadaan saudara HM. Oke, jadi seputar perkara inti atau mengklarifikasi terkait pengetahuan Harun Masiku ada di mana. Tapi pada saat melakukan mungkin pemeriksaan saksi, apakah ada kendala mungkin Pak yang ditemukan KPK sampai semakin susah menemukan buron ini? Ya, tentunya dalam mencari DPO ini tidak hanya KPK ya, aparat penegak hukum lain baik kepolisian maupun kejaksaan juga memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, bahwa saudara HM ini menjadi menarik atau menjadi highlight karena bagi sebagian orang memandang ada unsur politisnya kepergian atau menghilangnya saudara HM ini sehingga sampai sekarang tidak bisa ditemukan. Tetapi KPK tidak melihat dari sisi politis, KPK hanya bekerja secara profesional dan tetap terus mencari saudara HM dan menganalisa setiap informasi yang masuk dan mengklarifikasi semua informasi tersebut. Bahkan penyidik sampai ada beberapa kali yang ke luar negeri untuk mengetahui apakah informasi yang diberikan oleh masyarakat ini valid atau tidak. Jadi proses pencarian saudara HM ini tetap terus dilakukan oleh KPK sampai yang bersangkutan ditemukan. Baik, jadi proses pencariannya tetap dilakukan, bahkan kalau ada informasi dari masyarakat yang mengatakan di luar negeri atau sedang berada di mana, penyidik KPK juga ikut datang ke sana untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Pak Tessa, terima kasih untuk informasi terkini untuk pemirsa Metro TV siang hari ini di Metro Siang. Terima kasih Pak Tessa.